Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Sebagaimana kita ketahui pada pertemuan sebelumnya kita membahas dan mengkaji bahwa sungguhnya umat Islam mencapai puncak peradaban kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa Bani Abbasiyah yang memimpin peradaban dunia sejak tahun 750 Masehi sampai kemudian sekitar 1450 Masehi. Sebuah waktu yang cukup lama bangsa Bani Abbasiyah atau umat Islam sebagai simbol umat Islam memimpin peradaban dunia dalam perkembangan pengetahuan dan teknologi dan menjadi rujukan dari dunia. Nah, hari ini kita akan membahas apakah memang kemajuan yang dicapai oleh Bani Abbasiyah itu memang bersumber atau kemudian berakar dari syariat agama Islam, dan apakah memang membawa Islamlah yang kemudian membawa dan memajukan Bani Abbasiyah ini kemudian menjadi sebuah peradaban yang luar biasa. Maka kalau kita melihat dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab pernah mengatakan kepada para sahabat itu, dulu kami adalah manusia yang hina, kemudian datang Islam dan kami menjadi mulia karena Islam. Kalimat Umar bin Khattab ini setidaknya menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya tanpa Islam itu kehidupan manusia itu akan sangat hina sekali. Bahkan mungkin seperti hewan. Karena tidak ada aturan yang mengatur kehidupan manusia. Maka manusia akan hidup sesuai dengan keinginannya masing-masing. Dan setiap keinginan manusia itu akan berakibat yang memenuhi, tidak memperhatikan faktor-faktor yang lainnya. Maka tanpa syariat agama Islam ini menjadi hina, kata Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kalau datang Islam, kemudian setelah Islam itu menjadi mulia karena Islam. Kalau kita melihat pribadi Umar bin Khattab itu sebelum Islam, Umar bin Khattab ini sangat malu ketika istrinya melahirkan anak perempuan. Dan karena saking malunya, maka anak perempuan yang baru lahir itu oleh Umar bin Khattab dikubur hidup-hidup. Baik, mohon maaf terjeda. Setelah memeluk Islam, Umar bin Khattab menjadi sadar bahwa yang dia lakukan adalah salah. Kemudian Umar bin Khattab menjadi pribadi yang sangat santun, pribadi yang sangat tegas, pemimpin yang bijaksana, dan menjadi orang yang kuat di dalam memegang syariat agama Islam. Dan juga Umar bin Khattab menjadi Khulafaur Rasyidin, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, dan mampu membawa penyebaran Islam ini sampai kepada penjuru dunia. Jadi kalau kita melihat bahwa Islam ini sampai ke penjuru dunia itu pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yakni Umar bin Khattab. Nah, oleh karena itu, kalau melihat Umar bin Khattab itu ya jelas bahwa Islamlah yang kemudian menjadikan kemuliaan hidup manusia itu karena dengan Islamnya itu. Maka dengan Islam menjadi mulia. Tidak seperti sekarang. Kalau dengan Islam ketinggalan zaman itu pendapat yang harus kita singkirkan. Karena kita harus yakin bahwa dengan Islamlah kita akan menjadi mulia. Begitu juga dengan kemajuan yang ada di Bani Abbasiyah. Bagaimana bisa mencapai puncak peradabannya itu, karena memang antara Islam dan ilmu pengetahuan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa demikian? Sebagai seorang Muslim, kita sadar bahwa semua pengetahuan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah lah yang kemudian mengajarkan manusia pertama kali sebelum manusia itu kemudian belajar, sebelum manusia itu berguru, ya Allah yang mengajarkan. Bahkan Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di surga diajarkan tentang nama-nama benda-benda yang kemudian Nabi Adam alaihissalam berhasil mampu mengikuti, menunjukkan nama-nama benda tersebut. Maka manusia itu adalah seorang pembelajar, dan ilmu yang diberikan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sumber ilmu itu adalah Islam. Sumber ilmu apapun, ilmu kebaikan, ilmu apapun, baik buruknya sesuatu juga berdasarkan dari syariat agama Islam. Baik, teman-teman yang kami banggakan, mari kita coba bahas satu persatu bagaimana Islam dan ilmu pengetahuan di dalam
syariat agama Islam. Pertama, kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu yang pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, atau ayat Al-Qur'an yang pertama kali diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Meskipun surat Al-Alaq itu kan sampai ayatnya banyak, tapi yang pertama kali diwahyukan oleh Allah itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sebelum ada ayat Al-Qur'an yang banyak, yang sekarang menjadi 30 juz itu, 5 ayat inilah yang pertama kali Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Apa ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Gimana ya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Masya Allah. Hampir lupa tadi ya 5 ayat ini. Ini ayat yang pertama ya, mohon maaf. Mas Faisal mengingatkan ya. Jadi 5 ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra. Iqra itu biasanya kita baca sore waktu TPA itu ya. Dulu sampai Iqra berapa teman-teman ya. Tapi bacalah, artinya bacalah. Bacalah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Maknanya banyak sekali. Membaca dalam makna tekstual, yes, membaca. Kita baca. Ada huruf, ada kita baca. Tapi perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian ketika memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW ini, Nabi ini seorang ummi, seorang yang tidak mampu baca tulis. Orang yang tidak mampu baca tulis, tapi Allah berikan perintah, bacalah. Bacalah. Maka sesungguhnya makna membaca ini tidak hanya sekedar makna tekstual membaca. Yaitu ya sudah membaca teks itu ya, itu bagian dari makna membaca. Tetapi tidak hanya sekedar itu. Maksudnya membaca banyak sekali, membaca keadaan, membaca membaca bagaimana sikap kita, mengintrospeksi diri, muhasabah, kemudian membaca lingkungan, semua kita dibaca. Dan pembacaan kita kepada sesuatu, penafsiran kita, pemahaman kita, dalam kita proses melihat masyarakat, berarti kita memahami masyarakat, kemudian dari pemahaman kita melahirkan sebuah sikap kita terhadap masyarakat tersebut, maka itu proses membaca itu seperti itu. Maka semua proses membaca itu oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan diiringi dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum membaca, sebelum kita mengintrospeksi diri, sebelum kita muhasabah, sebelum kita membaca status lingkungan, kita membaca peluang, membaca hambatan, membaca tantangan dan sebagainya, kita awali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Nah, siapa itu Allah? Allah adalah zat yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian yang ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah. Alamal insana malam ya'lam. Yang mengajar manusia dengan perantara kalam, dan dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Subhanallah, teman-teman yang kami banggakan, 5 ayat ini menjadi ayat pertama yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya kepada kita sebagai umat Islam, bahwa yang pertama kali harus dilakukan umat Islam itu adalah membaca, kemudian melakukan proses pemahaman, melakukan sesuatu aktivitas untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas hidup manusia. Sudah begitu. Jadi kalau kita ini punya persepsi, misalnya saya seorang mahasiswa elektro, maka saya akan berpikir membaca keadaan bagaimana dunia perelektronikan hari ini, kemudian saya akan bertindak menyimpulkan, dan setelah kesimpulan saya ini akan kemudian melahirkan sebuah gagasan, dan saya akan melahirkan gagasan itu untuk menjadi sebuah proyek kehidupan saya. Ini misalnya untuk elektro. Jadi semua itu berangkatnya dari sana, dan itu diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, dan tentunya kita juga akan mempelajari hal tersebut. Maka yang pertama kali kita harus memang membaca, membaca keadaan. Kita terkadang lebih sering mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita
jarang membaca keadaan, kita jarang membaca ilmu pengetahuan. Kalau dulu sekolah bergengsi itu bisa menjadi sebuah sarana untuk mendapatkan pengetahuan lebih. Tapi hari ini pengetahuan itu menjadi perkara yang sangat mudah dicari dan sangat ringan. Baca di Google, cari di internet, hampir semuanya ada. Cuma tidak banyak dari orang yang mengambil, membaca pengetahuan itu, kemudian mendalami, memahami, sampai melahirkan sebuah aktivitas ilmiah dari apa yang dia baca. Maka hari ini kalau kita ingin membuat sesuatu, tinggal download, cari tutorialnya, produk jadi, kita jadi engineering gitu. Harus begitu. Apalagi kalau sekarang itu kita sudah tidak usah sulit-sulit. Kalau pengen berhasil menciptakan sesuatu, rumusnya cukup pakai ATM. Nah, bukan ATM gesek ya. A itu amati, T itu tiru, M itu modifikasi. Nah, jadi juga lihat apa? Amati yang ngetren sekarang apa? Diamati, ditiru, dimodifikasi. Tambahin. Yang alat ini yang ngetren ini adalah HP sekian, model sekian. Model sekian ini diamati. Kemudian ditiru, setelah bisa niru, apa kelemahannya? Oh, kelemahannya ternyata baterainya gampang drop. Cari baterai yang bagus, modifikasi. Jadi, sampai akan menemukan produk baru. Semua yang kita lihat bisa kita jadikan sebagai bahan bacaan bagi kita. Tetapi jangan lupa, sekarang ilmu pengetahuan itu ada dalam sebuah pembacaan, dalam sebuah buku, dalam sebuah teks, baik teks online maupun teks cetak. Maka janganlah menjadi membaca. Apalagi teman-teman masih saat ini semester 4 ya, semester 4 ini perbanyak membaca. Kenapa? Karena persiapan dari membaca itulah kita akan terbuka wawasan, banyak pengetahuan, sehingga kelak ketika kita akan mengambil spesifikasi, mengambil penjurusan atau kemudian mengambil skripsi nanti, kita sudah banyak pengetahuan. Itu satu sisi. Dalam sisi yang lain, bahwa Islam memang menganjurkan kepada umat Islam untuk terus berproses meningkatkan taraf hidupnya, meningkatkan kemajuan, dan semua kemajuan yang dicapai oleh umat Islam itu tujuannya adalah digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ketaatan dan menjauhi larangan Allah. Jadi orang yang maju atau berkemajuan itu adalah yang paling banyak mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Bahkan ketika hadirnya seorang insinyur, kita menemukan sesuatu alat, ya alat itu ada dalam rangka untuk mempermudah manusia dalam beraktivitas sehingga mampu mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih baik. Begitu dalam kacamata dan sudut pandang Islam. Yang kedua, penjelasan ayat tadi mendorong manusia untuk pandai membaca, berpikir, dan berkreasi. Semakin banyak membaca, semakin banyak manfaat yang diperoleh. Ilmu akan bertambah, bahasa makin baik, dan wawasan makin luas. Maka bacalah alam ini dan bacalah Al-Quran ini. Alam atau kejadian adalah ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang nampak di muka bumi ini adalah ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang berupa kauniyahnya. Apa yang dianugerahkan Allah. Itu kita baca semua. Itu bagian dari ayat-ayat Allah yang tidak tertulis dalam teks Al-Quran atau dalam kalamullah dalam Al-Quran. Itu juga wahyu Allah. Ada gempa bumi dan sebagainya. Diciptakannya produk baru, elektronik baru, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari ayat-ayat kauniyah Allah. Yang dulu kemudian kita secara online, kita bilang online itu perkara yang asing. Kita sholat itu kan sudah online. Kita itu tidak ada kabel atau tidak ada alat yang nampak indrawi yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah orang melakukan sholat itu banyak yang mendapatkan ketenangan hati, mendapatkan kelapangan, mendapatkan solusi. Nah itu berarti sudah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Online. Sekarang kuliah online, semua online. Kenapa? Karena itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang kami banggakan, nah membaca ayat-ayat kauniyah Allah itu penting. Tetapi juga tak kalah pentingnya agar pembacaan ayat-ayat kauniyah Allah itu tidak salah, artinya tidak menyelisihi dari apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa membaca Al-Qur'an itu merupakan sebuah kewajiban setiap muslim. Bahkan Al-Qur'an itu kewajiban kita terhadap Al-Qur'an itu setidaknya ada 5 kewajiban. Pertama, mulai mempelajarinya.
yang kedua membaca, yang ketiga memahami, yang ketiga mengamalkan, yang kelima adalah mengajarkan. Ini minimal 5 kewajiban ini. Kita dalam proses mana? Makanya sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar itu tahap pertama, mengajarkan itu tahap tertinggi. Begitu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, teman-teman yang kami banggakan, dalam ayat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tadi juga kita ambil sebuah kesimpulan bahwa ilmu itu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Kalau dalam wazan itu dari masdar alim yang artinya adalah mengetahui. Jadi kalau kita lihat itu di dalam bahasa Indonesia itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu itu sesungguhnya adalah bahasa serapan dari bahasa Arab. Ilmu diartikan adalah pengetahuan. Tetapi kita juga tidak konsisten di Indonesia menggunakan pengetahuan sebagai maksud ilmu. Kenapa? Kalau ilmu itu artinya pengetahuan. Nah, pelajaran kita di SD dulu ada pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Padahal pengetahuan adalah ilmu adalah pengetahuan. Jadi ada pemborosan bahasa. Itu berarti tidak konsisten kita. Memaknai ilmu dengan pengetahuan itu berarti tidak konsisten. Di Malaysia misalnya, Malaysia kan bahasanya Melayu. Di bahasa Malaysia Melayu itu memahami, dan juga di bahasa-bahasa yang lain, ya, Inggris, kemudian bahasa di dunia, ya, Inggris bahasa dunia itu memahami ilmu yang berasal dari bahasa Arab itu dengan makna padannya science. Jadi science itu adalah ilmu. Jadi pengetahuan, kalau pengetahuan itu knowledge, tidak mampu mewakili definisi ilmu menurut bahasa Inggris ataupun bahasa Melayu. Jadi pengetahuan itu tidak mampu mewakili ilmu, tapi hanya sebatas knowledge gitu. Tetapi di Indonesia, definisi ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masih berupa pengetahuan. Ini masih agak rancu kalau belajar tentang ilmu itu. Maka kalau orang-orang luar memahami ilmu itu sebagai sains itu kan terus berkembang. Sains itu terus berkembang. Untuk apa? Untuk menciptakan kehidupan manusia yang lebih baik. Dan dari sinilah kemudian jika dimaknai ilmu itu sebagai sains, maka umat Islam itu akan sangat termotivasi dan bahkan merupakan sebuah ajaran Islam untuk terus meningkatkan kreasi, kesejahteraan, dan meningkatkan produktivitas umat Islam dalam kemajuan iptek khususnya. Maka Bani Abbasiyah itu sangat maju ya karena memang paham betul tentang apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Karena pemahaman terhadap Al-Quran itulah kemudian melahirkan aksi nyata untuk kemudian membangun peradaban dalam dunia pengetahuan dan teknologi. Nah, kalau sekarang kemudian kita merasa tertinggal dari peradaban yang selain Islam, maka perlu kita cek kembali bagaimana perlakuan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, bagaimana perlakuan kita terhadap hadis atau terhadap petunjuk Allah yang sudah disampaikan kepada kita. Maka kita kurang kembali ke sana. Nah, kadang-kadang bahkan di antara kita memisahkan antara urusan agama dengan urusan pengetahuan dan teknologi, kadang-kadang dipisahkan. Ya, gongleng diesel itu kalau nyoder ya, kalau elektrik itu ya ketika kita mensolder perangkat itu ya kita nyodernya di awal dengan Bismillahirrahmanirrahim, nyoder itu. Dan kalau salah ya jangan misuh. Gitu. Kalau nyodel keliru misuh lah itu berarti kan bukan Islam itu. Islam ya kemudian dilakukan. Itu semuanya ada syariatnya dalam Islam dan itu diajarkan dan dicontohkan di dalam syariat agama Islam. Nah, berikutnya teman-teman yang kami banggakan. Maka di dalam makna bahasa Indonesia, kata sains, kata ilmu, kata pengetahuan itu masih rancu. Masih rancu. Ilmu diartikan pengetahuan, tapi untuk melabeli sesuatu masih disebut dengan ilmu pengetahuan. Padahal ilmu itu sendiri, pengetahuan itu sendiri, tetapi biasa disebut dengan ilmu pengetahuan. Tetapi meskipun perbedaan makna ini, sebagai generasi muda Islam, kita harus memahami makna ilmu itu kembali kepada makna bahasa Arab yang bahwasanya ilmu itu maknanya adalah sains. Ilmu itu adalah maknanya adalah sains, yang artinya adalah keilmuan itu merupakan hasil produk manusia yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Allah Subhanahu wa taala
yang kemudian dikembangkan menjadi perkembangan atau kemudian peradaban manusia yang lebih maju lagi. Itu maksudnya adalah ilmu atau dimana dengan sains itu. Nah, Islam juga sangat menghargai ilmu pengetahuan sebagaimana yang dicerminkan dalam wahyu yang pertama tadi dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tadi. Begitu besarnya perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan sehingga setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Nah, karena ilmu itu menjadi sebuah perkara yang sangat penting, maka Islam itu sudah menegaskan wajib hukumnya untuk mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Pertama, kalau makna ilmu itu tadi adalah sains, kemudian hadis ini wajib mencari ilmu, maka umat Islam itu wajib untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sudah nggak usah ditutupi, sudah nggak usah ditafsirkan yang lain bahwa kita wajib. Karena kewajiban itu telah diberikan Allah sejak zaman dahulu sampai sekarang. Maka harusnya sekarang umat Islam ini menjadi terdepan. Karena memiliki bahasanya itu adalah kerangka yang jelas, alur yang jelas, fondasi yang jelas untuk mengembangkan keilmuan. Loh, kenapa kok sekarang umat Islam nggak maju? Nah, itu masalahnya. Nah, nanti kita kaji lah, nanti masalahnya di mana kita kaji. Teori Islam atau kemudian alur atau kemudian arah dari syariat agama Islam sudah sangat jelas berpihak kepada ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu, di manakah kedudukan ilmu menurut agama Islam? Maka ilmu ini dalam agama Islam ini berkedudukan sangat tinggi. Bahkan ada hadis yang ini tah sahih atau tidaknya, tapi setidaknya ada motivasi, maknanya positif. Tapi hadis ini bukan hadis yang sahih itu. Carilah ilmu meskipun di negeri sampai negeri Cina. Nah, maksudnya apa? Maksudnya jangan berhenti sampai hari ini, jangan berhenti sampai di sini, tetapi teruslah belajar, teruslah kembangkan ilmu. Tidak disebutkan oleh Rasul maupun oleh Allah itu bahwa menuntut ilmu itu harus di lembaga pendidikan. Tidak harus, tapi kapanpun, dimanapun, ilmu. Apalagi sekarang ini sudah mulai dunia 4.0 atau 4.0 itu 4.0 ya. Dunia 4.0 ini sudah bukan lagi sekolah, bukan lagi ijazah, tetapi keterampilan. Maknanya apa? Maknanya siapa yang mampu melakukan, siapa yang mampu menemukan ilmu, maka dialah yang kemudian akan menguasai peradaban. Nah, kita sebagai orang akademika di Unmu Ponorogo ini adalah orang yang kemudian berkumpul, belajar, terukur dan terarah, maka harus lebih hebat daripada orang yang tidak kuliah. Kita sebagai seorang muslim harus lebih hebat. Karena kita, ilmu yang kita pelajari itu tidak hanya sekedar teori, kemudian pembacaan kita mandiri. Kita tidak menemukan ilmu itu secara mandiri, tapi kita sudah mendapatkan rangsangan, dapatkan pengetahuan, dapatkan arahan, dapatkan bimbingan dari para dosen, untuk kemudian menciptakan sesuatu yang bagus, untuk menciptakan sesuatu yang untuk kemajuan manusia itu. Nah, makanya apa teman-teman ini dulu sarjana teknik itu ya bersama dengan insinyur ya. Insinyur ya, ini pencipta. Para sarjana teknik ini adalah para pencipta kemajuan peradaban umat Islam. Maka harus disiapkan untuk ke depan itu menjadi generasi. Baik teknik mesin maupun teknik elektronik, teknik informatika sama. Arahnya ke sana. Nah, oleh karena itu mari terus belajar. Jangan sampai berhenti, jangan sampai kemudian tidak pernah belajar, terus belajar. Maka dengan memiliki ilmu, seseorang menjadi lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan yang tidak berilmu. Atau dengan kata lain, kedudukan mulia akan dicapai dengan ilmu. Nah, jadi setelah kita itu diperintahkan untuk mencari ilmu, Allah kasih motivasi lagi. Apa motivasinya? Setelah kemudian kita mencari ilmu dan kamu memiliki ilmu, maka Allah akan memuliakan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu lebih mulia. Allah akan garansi kalau kita itu pinter, kalau kita itu menguasai ilmu, Allah akan berikan kita kedudukan yang mulia. Ya baik mulia di sisi Allah maupun mulia di hadapan manusia. Orang pinter dan orang bodoh itu di hadapan manusia beda. Maka jadilah orang yang pinter. Nah,
Ini penting. Kenapa? Allah itu tegaskan langsung dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah. Di antara bunyi ayat, ini tidak semua ayat, tapi potongan ayat itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat, mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Orang yang beriman dan berilmu diangkat oleh Allah beberapa derajat, ditinggikan. Baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah, itu ditinggikan. Kalau ditinggikan di hadapan Allah, berarti kita semakin mendekat kepada Allah. Kalau ditinggalkan di atas manusia, berarti kita semakin ditinggikan. Berarti manusia yang lain tidak ada di bawah kita, kecuali orang yang lebih beriman dan orang yang lebih berilmu. Maka begitu, kita menjadi berlomba-lomba untuk mencari ilmu itu, agar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemuliaan hidup. Maka garansinya begitu. Kalau pengen mulia ya kuliah. Kalau pengen belajar ilmu, cari ilmu. Makna kuliah itu ya mencari ilmu. Jangan kemudian kuliah itu dimaknai sebagai rutinitas, formalitas, menyelesaikan pendidikan 4 tahun jadi sarjana. Bukan. Nganggur nanti kalau teman begitu. Tapi ini kesempatan teman-teman untuk ngambil ilmu. Ngambil ilmu sebanyak-banyaknya dari fasilitas, dari proses yang telah ditetapkan oleh kampus. Jadi nanti kita akan jadi semangat. Semangat untuk mencari ilmu. Semangat untuk menghasilkan produk baru, semangat untuk memimpin peradaban itu harus dimunculkan. Nah, itu teman-teman. Berikutnya, ilmu di dalam syariat agama Islam itu dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Ilmu tingkatan. Jadi nanti kalau kita dilihat hukumnya itu kan ilmu itu ada 5 berdasarkan hukumnya. Ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang sunnah, ada ilmu yang makruh, yang mubah dulu, yang mubah. Yang keempat ada ilmu yang makruh, yang kelima ada ilmu yang haram. Ilmu yang wajib itu apa? Ilmu yang wajib adalah ilmu yang terkait dengan perkara yang wajib dilakukan oleh manusia. Contohnya apa? Contohnya sholat. Manusia wajib sholat, maka manusia wajib belajar ilmu tentang sholat. Kenapa? Karena dia wajib menunaikan sholat. Yang kedua ilmu sunnah. Ilmu sunnah yang terkait dengan perkara-perkara sunnah. Apa misalnya? Belajar untuk bagaimana hidup, mencari kehidupan, kemudian mencari ilmu dan lain sebagainya. Itu karena ilmu jadi seperti itu. Maka ini menjadi sebuah proses yang penting untuk kita pahami bersama. Begitu. Nah, teman-teman yang kami banggakan. Yang mubah juga sama, perkara yang mubah. Perkara yang mubah ya terkait dengan perkara yang mubah. Urusan dunia itu hukumnya mubah semua. Tentang HP itu hukumnya mubah. Tapi kemudian belajar tentang ilmu HP itu menjadi mubah. Artinya mubah itu boleh. Boleh pelajari, boleh tidak. Yang makruh. Ada ilmu yang makruh. Belajar ilmu-ilmu yang merugikan. Itu hukumnya nanti makruh. Hukumnya makruh. Makruh belajar ilmu yang merugikan ya makruh. Belajar mencuri itu makruh hukumnya. Bahkan haram kalau diniatkan untuk kemudian mencuri beneran haram. Tapi kalau belajar mencuri tanpa ada niat untuk keburukan itu makruh. Karena ilmunya jelek. Ilmu haram ya belajar untuk bagaimana cara membobol bank dengan baik dan benar itu haram itu. Haram itu haram. Dari berdasarkan hukumnya begitu. Namun dari segi tingkatannya Syekh Waliullah itu mendefinisikan ada 3, mengklasifikasikan 3. Yang pertama ada al-mangkulat, adalah ilmu yang agama, ilmu agama. Jadi ilmu agama yang ditetapkan ini al-mangkulat itu sudah ilmu tertinggi, jadi itu nggak boleh kemudian kita kembangkan, nggak boleh kita gunakan, nggak bisa dikreasikan juga. Kemudian yang kedua itu al-makulat. Al-makulat itu adalah semua ilmu di mana akal pikiran memegang peranan penting. Al-makulat itu adalah ilmu memegang peran penting, artinya ilmu tentang kehidupan. Al-maksufat adalah ilmu yang diterima langsung dari sumber ilahi tanpa keterlibatan indera maupun pikiran spekulatif. Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin melakukan apa, ujuk-ujuk kemudian kita kok pengen sadar, pengen sholat, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar untuk menemukan sebuah ide tentang solusi dari masalah yang kita hadapi, itu ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus berdoa kepada Allah dalam mencari ilmu. Supaya apa? Supaya kemudian Allah memberikan ilmu kita. Karena ilmu ini milik Allah. Dan kemudian kita
meminta kepada Allah untuk mendapatkan ilmu tersebut. Nah, kemudian sementara Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kitab tertinggi yang dikaji oleh dari kitab Imam Al-Ghazali, mengklasifikasikan ilmu itu ada dua, ilmu wajib ain dan ilmu wajib kifayah. Yang wajib ain itu adalah wajib dimiliki oleh setiap pribadi. Jadi kita itu setiap diri kita wajib, semuanya wajib. Sholat itu yang melakukan sholat adalah setiap umat Islam. Maka setiap umat Islam wajib punya ilmu sholat. Itu fardu ain. Yang kedua fardu kifayah, wajib bagi sebagian umat Islam. Contohnya apa? Umat Islam itu hukumnya wajib belajar ilmu tentang elektro, tentang mesin. Maka jika tidak ada umat Islam yang belajar elektro atau mesin, maka semua umat Islam kena dosanya. Tapi jika ada salah satu atau salah dua umat Islam yang sudah belajar tentang permesinan dan perelektronan, itu sudah gugur kewajiban bagi yang lain. Jadi terkait dengan ilmu-ilmu dunia. Maka disebut ilmu fardu ain itu adalah ilmu yang kemudian tentang cara amal perbuatan yang wajib. Kemudian yang ilmu fardu kifayah itu adalah ilmu yang berkaitan dengan urusan dunia. Nah, itu teman-teman yang kami banggakan. Penjelasan saya ini dulu sampai sini. Apakah ada yang bertanya? Kami persilahkan. Monggo. Kita buka sesi diskusi. Baik. Jika belum ada, saya lanjutkan. Al-Ghazali menjelaskan bahwa termasuk ilmu fardu ain adalah ilmu agama dengan segala cabangnya. Seperti yang tercakup dalam hukum Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, semuanya adalah wajib. Sedangkan ilmu yang sifatnya hukumnya fardu kifayah adalah ilmu kedokteran, hitung, jual beli, pertanian, politik, elektro, mesin, dan lain sebagainya. Termasuk urusan-urusan dunia itu adalah ilmu tentang fardu kifayah. Nah, oleh karena itu, marilah senantiasa kita berjalan di atas ilmu. Teman-teman, kita terus menuntut ilmu, dan kita yakin bahwa orang yang menuntut ilmu itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadisnya itu, sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya, akan menaungi para pencari ilmu karena senang apa yang dituntutnya. Nah, oleh karena itu hadis ini maknanya bukan orang yang kemudian menuntut ilmu kemudian dikasih sayap di belakang dan bisa terbang, tetapi maknanya adalah Allah akan berikan keringanan, memberikan bantuan, memberikan jalan solusi kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Makna sayap ini adalah kemudahan, kemudian pertolongan dan sarana untuk menuntut ilmu itu. Dan yakinlah bahwa ketika kita menuntut ilmu itu, kita tidak akan kekurangan dalam kehidupan, tetapi kita akan menjadi lebih baik dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman yang kami banggakan, saya kira sedikit itu potongan atau kemudian penjelasan saya terkait dengan materi hari ini. Nanti lebih lanjut, insya Allah materi akan saya share di bebas.umpud.ac.id. Untuk sesi berikutnya, kami mohon untuk bisa diikuti di bebas.umpud.ac.id, karena mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan lebih panjang lagi, karena sedang ada kelas yang lain. Baik, saya kira begitu teman-teman yang kami banggakan.